Tidak hanya bagi kita yang hadir, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Ito Agus Mulyanto atas dedikasinya sampai terselenggaranya acara ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam terima kasih atas undangannya yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid, yang saya hormati Bapak RW 22 Bapak Haji Aryo, dan juga Bapak-Bapak RT, juga Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya saya bersatu. Bapak Ahmad Ghazali yang saya hormati, beliau merupakan warga sini dan beliau juga merupakan lurah di Jurang Timur. Izin Pak Lurah, saya mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Lurah Dewan Sutisna SPD. Sedianya beliau yang harus hadir untuk menghadiri undangan ini, namun beliau ada satu dan lain hal sehingga tidak dapat hadir. Beliau mendisposisikan saya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa di mana Rasulullah dapat berjumpa dengan Tuhannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Juhri Yaqub. Mungkin tidak panjang malam, saya mohon maaf pada bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin karena di sini saya belum lama di Kelurahan Jombang, saya sekitar baru 1 semester atau 6 bulan. Saya mohon maaf apabila kurang tutur sapa, kurang sopan santun, apabila ketemu di jalan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hadrah Al-Hakam yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Faiz Al-Hakam MA. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. وكونوا
Kau sama kan ada di situ tadi gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddaqaraha liyawmil ma'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ulama, para asatidz, bil khusus al-mukarram muhtaram Kiai Haji Farid Al-Hakam Al-Mukarram, Kiai Haji Sultan Hashim, ketua masjid dan seluruh pengurus masjid di bawah komandan Pak Zulfa, panitia pelaksana dan seluruh jamaah hadirin hadirat dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus tawafufan dan tarhiban di Ramadan.
Jadi judulnya 3 dia ini, Isra Mi'raj, tawakufan, taklim, pengajian, dan tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. 3 poin ini kalau mau dibahas semua butuh 3 jam, tapi waktu yang tersedia sebagaimana terpampang di flyer itu sampai jam 10. Berarti waktu saya hanya tinggal 15 menit. Enak kan? Gimana mau lanjut lama atau yang 15 aja ini? Ya sudah, saya baca dari ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Saya memang selalu fokus di sini kalau ngomong Mi'raj, Isra Mi'raj itu pada kalimat bi 'abdihi. Sebuah perjalanan spektakuler sepanjang sejarah manusia, dan berlaku hanya untuk seorang manusia agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghikayatkannya dalam Al-Quran dengan menyebut sebutan abdu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Padahal seluruh ulama sepakat bahwa yang diperjalankan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah tidak sebut namanya. Allah nggak bilang Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Betapapun nama Nabi selalu bersanding dengan nama Allah, betapa sebutan Nabi Muhammad itu selalu bersanding dengan sebutan Allah. Tapi di peristiwa yang luar biasa ini justru Allah tidak menyebut nama itu, tapi Allah menyebut bi'abdihi. Kita juga sama tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang memiliki kedudukan dan pangkat dengan sebutan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, Khatamul Nabiyyin, penutupnya para nabi. Namun demikian Allah tidak menyebut juga dengan sebutan Subhanalladzi asra bi nabiyyihi. Allah juga tidak sebut Subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi Allah menyebutnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mengapa demikian? Itu dijawab secara tuntas oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kenapa yang disebut di situ abdunya? Karena sosok Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna pangkat penghambaan dan kedudukan hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesejatian manusia sebagai hamba itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti pada gilirannya ketika kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, kita mentaati semua aturan Allah, kita akan mendapatkan ruang yang sama untuk diakui dan diterima oleh Allah sebagai hamba Allah. Dan pastikan orang-orang yang memang sudah benar-benar dirinya menghamba kepada Allah, ini berlaku. Allah akan muliakan dia, Allah akan tinggikan harkat martabatnya, dan Allah akan tinggikan kedudukannya di sisi Allah. Karena bagi Allah yang paling mulia manusia itu adalah ketika manusia benar-benar menjadi hamba Allah. Gak berlaku bagi Allah itu hamba yang mulia itu yang banyak duit, gak berlaku sebutannya. Gak berlaku bagi Allah orang mulia itu yang punya jabatan tertinggi, tidak berlaku bagi Allah. Raja sekalipun kalau nyelompong sama Allah, mana nyelompong? Bahasa Betawi itu kan. Raja kalau sombong sama Allah kurang ajar.
ajar. Raja yang tidak mengakui Allah lalu mengakui dirinya sebagai Tuhan, itu di panggung sejarah terpampang itu Namrud, Fir'aun itu hancur Pak, hina. Itu raja Pak, raja gak tunduk sama Allah, hancur. Apalagi RT. Mana RT? Iya, kesejatian manusia itu ada pada saat dia benar-benar memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Dan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu bukan untuk mencapai posisi kita sebagai Nabi atau Rasul. Udah terkunci, sudah nggak ada tuh jabatan Nabi Rasul, sudah khatamun nabiyyin. Jadi kita ngaji mana kita pegang itu yang pasti. Suatu saat tiba-tiba ketemu orang sakti mandraguna, bisa terbang di udara, bisa ngilang di dalam air masih hidup, tapi dia ngaku Nabi, budak karyawan karena dipercaya. Sudah nggak ada. Kita disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh ibadah, suruh taat patuh. Untuk menjadi Rasul bukan untuk jadi Nabi, untuk menjadi hamba Allah. Dalam konteks inilah kita makanya Allah sebutkan Nabi Muhammad untuk kita sebagai uswatun, sebagai teladan, sebagai qudwatun, sebagai ikutan, supaya kita sampai pada posisi kita sebagai hamba Allah. Kalau sudah jadi hamba Allah, urusan kita udah beres semua. Allah akan beresin semua urusan kita. Nabi pernah bilang begitu, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jaga semua perintah-perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, jaga perintahnya, jaga larangannya, jangan kau langgar. Allah akan datang untuk menolong segala persoalan-persoalan. Secara sederhana kalimatnya, bila kita mampu menyelesaikan semua urusan kita kepada Allah, maka Allah yang akan membereskan semua urusan kita. Sayangnya kita ini seringkali lebih sibuk ngurusin urusan kita, sehingga kita abai dan lalai dengan tugas kita sebagai hamba Allah. Itu yang banyak hari ini. Urusan kita yang paling pokok dalam hidup ini kan sudah digariskan dengan jelas dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini bukan buat main bola, kita hidup ini bukan buat jalan-jalan, kita hidup ini bukan buat main-main, kita hidup ini bukan untuk nyari duit. Hidup ini Allah kasih kesempatan kita hidup untuk ibadah. Sehingga sejatinya seluruh perilaku kita, tindakan langkah kaki kita, setiap tarikan nafas kita harus ada makna ubudiyah di sana, harus ada makna penghambaan di sana. Ketika kemarin video saya ada yang viral bahwa sholat itu bisa memudahkan orang mendapatkan rezeki, itu ada banyak yang komen, dia menyalahkan apa yang saya sampaikan itu. Kata dia, emangnya dipikir nih si Ustadz nyari duit, nyari rezeki bukan ibadah? Orang bela dirinya begitu. Emang dipikir nyari duit, nyari nafkah bukan ibadah? Saya bilang, siapa yang bilang nyari nafkah itu bukan ibadah? Tapi dia bermakna ibadah kalau memang bermuatan ibadah. Kalau nggak ada muatan ibadahnya, hidup cuma sibuk nyari duit, apa bedanya kita makan boba? Hidup hanya untuk cari makan, kebo juga makan, hidup untuk kerja, monyet juga kerja. Apa yang bedain kita sama kebo, apa yang bedain kita sama monyet sebenarnya? Kalau otaknya cuma digaras doang, yang itu kita mau sorot sebenarnya. Maksudnya betapapun kita sibuk dengan urusan dunia kita mesti menempatkan ibadah itu
pokok bagi hidup kita. Jangan sampai kesibukan kita dengan urusan dunia melalaikan urusan kita kepada Allah. Jangan sampai sibuk dan repotnya kita nyari duit sampai ninggalin sholat. Itu titik tekannya di situ. Kenapa? Percayalah dan yakinlah, sholatmu tidak akan mengurangi rezekimu, ibadahmu tidak akan menyempitkan hartamu, tidak. Bahkan bahasa Al-Quran, justru sholatmu, ibadahmu, ketakwaanmu itu bisa menjadi asbab kemudahan hidupmu. Percaya nggak? Percaya nggak? Yakin nggak? Hebat nih. Wong ayatnya belum dibaca ini udah percaya. Orang yang ketemu Nabi udah sampaikan ayat 10 tahun, 13 tahun Nabi bacain ayat, tetap kagak nerima juga, dimusuhin Nabi. Ini belum dibaca ini udah percaya, top temen. Dasar orang kita itu. Kalau mau mempercaya sih, kalau dia diajak ngomong lagi ngaji begini mah percaya. Sama di luar juga ngomong juga tempat lain juga bisik pas pulang. Iya Ustaz mah kalau ngomong begitu bisa aja dia ngomong. Ya mah enak pulang dapat duit dari kita. Makanya kadang-kadang kita percaya tapi nggak yakin. Yakinnya belum. Percaya mah percaya, insya Allah. Nggak ada orang Islam nggak percaya dengan Quran kan. Saya emang yakinnya yang kagak. Ini orang Islam kalau udah yakin sama Quran udah apa sih bener semua. Kalau percaya mah percaya. Emang beda yakin sama percaya? Beda. Dari pembicaraannya udah jelas begitu. Lu percaya nggak sama dia? Percaya sih, man gua nggak percaya. Gua nggak yakin. Percaya, man gua nggak yakin. Begitu percaya tapi nggak yakin. Beda makanya percaya sama yakin. Makanya yang paling bentuk yakin itu. Kan ayatnya begitu bunyinya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas sholat, dan ini kewajiban melekat yang tidak pernah berpisah dari orang yang mengaku dirinya muslim sampai dia mati. Artinya dalam kondisi apapun, situasi apapun, luas ataupun sempit, mudah ataupun susah, sholat itu jangan sampai terabaikan. Dan seorang menjawab kekhawatiran manusia kalau hidup kita dengan kewajiban sholat 1 atau 5 kali, apa tidak mengganggu mobilitas kita, tidak mengganggu jalan rezeki kita dengan kesibukan kita itu, lalu tiba-tiba kita harus sholat meninggalkan kesempatan. Allah jawab kekhawatiran kita, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta kamu urusan rezeki itu, kami tidak minta kamu mengurus rezekimu itu, nahnu narzuquka, kami akan berikan rezeki kepadamu. Itu artinya kalaupun kita ibadah, kita melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, bahkan boleh jadi Allah akan tambah dan akan buka lebih banyak lagi jalannya. Yang penting ini harus benar-benar Allah, dan kita akan kembali kepada Allah sebagai hamba Allah. Nah, cuma masalah untuk menjadi hamba Allah ini nggak gampang. Kalau ngaji begini, alhamdulillah kerong bener semua. Oleh ngaji, ntar kalau di luar pengajian suka pikiran berubah, gitu. Kata Imam Ghazali itu ada 4 asbabnya orang susah, itu namanya awaik, rintangan untuk mencapai posisi kita sebagai hamba yang sejati. Itu ada 4 tantangannya tuh. Di antaranya adalah dunia, nih dunia dengan segala isi dan daya tariknya. Yang kedua al-khalqu, makhluk, relasi, pergaulan, itu juga bisa mengganggu stabilitas kehambaan kita. Yang ketiga an-nafsu, nafsu,
Yang keempat, asyaiton, setan. Itu awak itu rintangan kita tuh bisa menjadi hamba Allah. Jika mau jadi orang bener tuh setan nggak rela Pak. Setan nggak ridho, karena setan punya revenge dengan manusia. Sejarahnya gara-gara dia tidak mau mengakui tunduk menjalankan perintah Allah untuk tunduk pada Nabi Adam, setan kemudian dikutuk oleh Allah dan dia lebih rela menerima kutukan Allah ketimbang harus sujud kepada Nabi Adam. Dan setelah itu dia minta diberikan kesempatan untuk menggoda manusia agar menjadi temannya nanti di dalam neraka. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku tunda sampai hari kiamat, aku akan goda seluruh manusia ini. Nah itu makanya udah dideklar itu, sudah dinyatakan. Allah udah kasih informasi sama kita, dan Allah pun kasih keluasan sama setan. Fa innaka minal munzarin. Kau termasuk yang diberi tunda, artinya dikasih kesempatan untuk menggoda manusia. Makanya termasuk berat ini ngadepin godaan setan. Mana setan yang kagak mati-mati, mana kita baru hidup, belajar hidup. Setan dari zaman Firaun masih ada, pengalamannya udah asam garamnya udah banyak, sementara kita belum belajar jadi orang bener. Setan tahu banget ngeleceng-lecengin begini nih, udah hafal gitu. Cuman kan setannya bukan setan yang dimaksudin setan itu genderuwo. Itu aja dengan cara-cara begitu aja kita banyak mulai tersesat pikiran kita. Urusan-urusan setan, romannya lebih takut setan ketimbang takut sama Allah. Nggak beneran. Pulang ngaji dulu kita zaman belum ada listrik, masih ingat pulang ngaji nggak boleh ada tempat serem. Baca ayat mah baca, lari mah lari. Iya. Coba kan tinggal ketawain dong sama setan, dan lu yang baca ayat lu yang kabur kata setan. Coba kan lucu manusia. Lewat di bulan tuh yang pohon yang serem-serem tuh dulu digemukan, namanya gemukan, kalau kamu saya namanya gemukan dulu. Itu lewat takut, udah ada cerita yang banyak penunggunya itu bahasanya. Itu kalau lewat situ apa yang jatuhin harga diri kita, sampai buang-buang makanan yang kita bawa sambil ngucap numpang anak babi mau lewat. Tuh ada ini ke pemahaman yang keliru. Pakai bilang anak babi mau lewat, mak lu babi. Kurang ajar bener ini. Sampai kadang-kadang kepercayaan kita kepada mistik itu mempengaruhi pola pikir dan pola tindak. Nunjuk kuburan aja nggak boleh pakai jari dulu mah. No kuburan Sanu tuh begitu. Coba nunjuk begini, itu katanya kualat, itu kudu dilamod, tahu dilamod. Begitu turun temurun melekat pada diri kita. Cuman lebih dahsyat di zaman modern. Kalau zaman dulu begitu kita nunjuk kuburan, kita yang nunjuk, yang ketakutan. Kalau zaman sekarang kalau udah kuburan udah ditunjuk, apalagi nunjuk camat mau nunjuk, kata kuburan dibongkar kita besok, dibongkar ini kita, dibongkar kita. Indah kita indah nih. Tuh sampai kayak gitu nih. Sampai ini hari kita nih, ini biar di komplek begini nih masih ada percaya sama memedi, ada nggak? Kenapa jadi bodoh kita jadi percaya ada memedi? Ngebayang-bayangin ngebedi kayak begini.
Saya lebih dahsyat godaan setan bukan memedi yang serem itu, yang paling dahsyat dan paling ngancurin iman saya kalau dia tampil dalam bentuk yang cantik. Itu bukan di kuburan, di mall dan jalan raya dengan belahan dada, dengan rok yang pendek, hancur goyang iman saya itu yang parah. Kalau setannya bentuknya serem, mana mau saya jadi pengikut dia? Enggak bakalan nunduk saya kayak gitu mah. Cuma kalau yang udah cantik mana mulus lagi, goyang nggak iman itu yang parah. Makanya setan itu kan minal jinnati. Nah, setan itu sifat karakter dari syaitona. Apakah yang berpotensi menyesatkan itu namanya setan. Kalau itu setannya nggak bisa dilihat, dia tahu ente. Nih ada di sini semua. Kalau ada yang ngaku pernah lihat setan, bohong ente. Baca surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima. Apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu bisa melihat kamu bersama dengan konco-konconya. Dia bisa melihat kamu min haitsu la tarawnahum, di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka lihat kamu nggak bisa lihat mereka. Yang bilang itu siapa? Allah. Manusia nggak bisa ngeliat setan. Kalau ente bilang aku ngeliat setan, bohong ente. Apa? Laga pakai setan dimasukin ke botol. Cuma mainan kita dari zaman kita masuk belajar di show kayak gitu. Setan itu yang suka ngelitikin kita, godain kita. Nih lagi denger ceramah bini ngaji ngeliat jam dulu tuh, kata dia jam, lihat jam kan jadi jam 10 tuh, jam 10 udah lo pulang gua nggak apa-apa, nggak salah. Setan itu. Tuh kalau ente mau sedekah, mau salat Jumat, bawa duit 100.000 di kantong begitu, tuh ada tuh yang halangin tuh pas mau jalan, tuh setan nanya tuh duit berapa lo kan? Cepet buat apa? Buat kotak amal Jumat. Kata setan, kegedean. Mulu ragu tuh di kita tuh, 100.000 gede amat ya, tukarin. Kita tukarin jadi 50 ribuan dua, yang satu ditaruh, yang 50 dibawa. Pas lagi nindak tanya lagi berapa yang bawa, 50, kegedean. Ngamal mah nggak usah gede-gede, dikit-dikit juga lama-lama banyak. Iya juga ya, tukarin jadi 10 ribuan 5. Dikit orang-orang juga nggak ada yang gede kayak lu, sedekah mah lihat kotak amal isinya. Lu kayak mau mati besok rumahnya ngamal. Kan masih ada waktu lain kata setan. Jadi gimana? Tukerin 2 ribuan 5, yang 4 lembar taruh, yang 1.000 dibawa. Itu pun masih digodain sama setan. Kalau bilang jangan dibawa, kata dia, gua nggak jalan-jalan kalau begini, berjalan dah. Jalan. Makanya kotak amal masjid musola itu kalau Jumat coba dibuka, isinya apaan yang banyak? 2 ribuan. Itu pun yang lecek-lecek udah hasil screening setan. Itu
Yang menghalangi kita untuk ibadah itu setan. Yang mendorong kita, mensupport kita untuk masuk itu setan. Yang bikin kita jadi pelit itu setan. Di samping memang entry point-nya nafsu kita, dia selalu berkesesuaian itu jalannya. Makanya pada akhirnya harus kita tutup. Ada gimana? Ikhtiar kita dalam mengendalikan nafsu kita. Untuk urusan setan selebihnya kita serahin sama Allah. Makanya Allah bilang di Quran, fasta'in billah. Udah, untuk urusan setan cukup kau serahkan kepadaku, kau minta perlindungan kepadaku. Fasta'in billah. Coba kalau kita repot ngadepin dia, kagak bisa, ngeliat aja kagak bisa, bagaimana ngelawannya? Kalau dia kelihatan gampang kita lawan, kita bikin senjata dari ilokan orang tua kita di temurun-temurun. Kalau setan bisa dilihat, kita nggak bisa bikin senjatanya buat membunuh setan. Coba dah, pikirin dah coba. Kalau memang dia bisa kelihatan, kenapa orang tua kita nggak ngasih bekal sama kita buat membunuh setan? Caranya bagaimana? Justru karena dia nggak bisa dilihat, Pak, nggak bisa dikalahin sama kita. Makanya begitu dia datang menggoda kita, kita serahkan semua kepada Allah. Kita mau ngapa-ngapa, minta perlindungan kepada Allah. Betapapun galaknya anjing penjaga rumah, begitu kita datang ke rumah orang kaya, anjingnya galak, gonggong terus, berani gak kita masuk? Nggak berani. Menggedor-gedor pintu doang. Anjing gonggong, tuan rumah keluar, dia lihat kita temannya. Bro, jangan di pintu, masuk. Kata yang punya rumah, masuk. Kata dia, boro-boro gue mau masuk, anjing lu serem. Apa kata tuan rumah? Devi, minggir. Devi minggir, Devi-nya minggir. Ya kita masuk, gampang kan? Jadi yang punya setan siapa? Yang ngawasin setan siapa? Allah. Biar Allah yang ngurusin setan mah. Kita yang paling penting ikhtiarnya adalah nafsu kita. Entry point-nya setan itu kita tutup, jangan sampai masuk. Gitu. Makanya yang paling kuat manusia itu untuk bisa menempuh jalan surganya Allah, yaitu wanahan nafsa anil hawa, mengendalikan nafsu. Nah, puasa yang besok kita mau jalanin ini, poin pentingnya adalah tahzib, melatih diri kita untuk puasa itu adalah al-imsak, menahan diri anil muftirat, dari segala yang membatalkan. Yang paling nyata yang secara zahir yaitu makan, minum, bersetubuh itu. Dan nafsu-nafsu kita terhadap dunia juga yang bisa kalau tidak kita kendalikan, kita bisa tersesat. Nih ibu-ibu nih, mak-mak, bu, mak-mak, kalau sayang sama rumah tangga, di manage itu keinginannya, hawa nafsunya. Kepengen mah boleh aja, tapi kudu tahu diri. Ibu mau pengen punya apa juga silahkan, tapi kudu ngukur awak, ngukur juga keadaan suami. Jangan apa aja dipengenin, hidup sesuai hawa nafsunya, maunya dia, yang enak dia, nggak mikirin lakinya kayak apa. Laki itu kayak sapi perah. Senjata paling ampuh. Kalau jemunya mau dipaksa, lihat temennya punya baju bagus, pengen kayak ono, minta sama laki, ini minta orang bangun rumah, ngomong lagi sama laki, maksa. Rumah tangga harinya suka goyang dan runtuh sakinah tuh rumah tangga itu karena hawa nafsu tadi. Dikendalikan lah. Bu, dengerin baik-baik. Kalau ibu tetap ngotot dengan kemauan dan keinginan ibu saja tanpa mempertimbangkan suasana suami ibu, asal ibu tahu kalau suami ibu punya sikap yang sama, apa jadinya? Coba benturan nggak urusannya?
Benturan, ibu ngotot pengen ini pengen itu, suami ibu asal ibu tahu kalau ibu pengen perhiasan, punya rumah bagus, punya mobil mewah, asal ibu tahu suami ibu juga pengen punya bini 4. Saya tahu aja nih ngomong laki-laki nih. Tapi untungnya suami ibu sadar diri dan dia tahu satu gelas saja nggak penuh-penuh, dia sadar nggak mungkin punya gelas 2. Udah dia udah mundur 1 langkah, udah mundur dia 1 langkah. Tolong bu, ibu juga mundur 1 langkah. Paham kira-kira begitu? Nah, puasa ini melatih kita menjadi orang-orang yang tahu diri dan bersikap mampu mengendalikan. Kalau keinginan, silakan saja punya keinginan. Tapi hidup ini kan bukan berdasarkan keinginan kita. Hidup ini memang dasarnya adalah keinginannya Allah. Dan yang terjadi apa yang Allah inginkan. Tidak akan pernah terjadi sesuai yang tidak Allah inginkan. Yang terjadi apa yang Allah inginkan. Sebagai orang beriman yang takut kepada Allah dan mengkhawatirkan nasibnya nanti ketika di hadapan Allah, maka dia mengendalikan hawa nafsunya, berusaha menyesuaikan keinginannya dengan keinginan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata. Makanya Nabi ajarin hidup kalau pengen bahagia harus punya sifat ridho dengan apa yang dikasih, qanaah, merasa cukup apa yang diberi. Belajar merasa cukup aja udah. Punya suami potongannya kayak gitu, udah terima, udah ridho. Pengennya mah punya suami udah ganteng kaya gitu ya, terhormat. Punya suami udah jelek, susah lah. Tapi kalau ridho dan qanaah bisa bahagia, bisa. Kan yang dicari bahagia bu, bukan senang, betul? Kalau senang-senang bisa kita dapatkan dengan melampiaskan nafsu, kita akan dapat senang. Tapi orang yang senang belum tentu bisa bahagia, karena senang bukan ada di level nafsu, tapi senang ada pada level ruh manusia. Bahagia itu ruh kita. Kalau senang itu ketika nafsu terlampiaskan senang, tapi ujungnya penyesalan pastinya. Saya ketika punya duit, lalu saya ingin melampiaskan nafsu saya, bisa. Saya bisa senang-senang, tapi jangan ngarep adanya bahagia. Kenapa? Itu kesenangan fisik seperti itu, habis itu yang ada tinggal dosa dan bangkrut. Itu kan dosa, bangkrut, di akhirat dibebek tuh. Kan bukan itu yang kita cari. Kita cari bahagia dunia, bahagia di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Jalannya di mana? Jalannya adalah satu saja tadi, yaitu hidup ini benar-benar kita jadikan sebagai media atau jalan penghambaan kita kepada yang punya kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu. Makanya cenderung bahagia itu selalu dimulai dengan kesusahan. Puasa saja kita mulai dengan penderitaan, lapar, haus, tapi kan setelah maghrib mah enak, coba dah. Makanya bilang Nabi, orang puasa itu punya 2 kegembiraan. Pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kita puasa, pokoknya asal udah jam 5 atau setengah 6 udah mulai girang, udah mulai berkobar-kobar tuh di hati. Gitu. Asal ajan aja, rumahnya kita merdeka, bahagia kan? Coba yang kagak puasa mah nggak ngaruh, mau maghrib, mau asar, mau subuh, nggak ada bahagianya gitu. Jadi bahagia cenderung dimulai dengan sebuah penderitaan, maka berujung bahagia gitu.
hidup mau senang terus, mana ada. Sedangkan memang karakter hidup ini adalah derita. Ad-dunya darul bala, dunia ini tempatnya susah. La yatamatta'u fiha illal ahmaqul maghrur. Tidak ada orang yang hidupnya senang terus, yang maunya senang aja, kecuali orang-orang idiot. Kalau Rocky Gerung bilang mah orang-orang yang bungu. Orang ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya balasan itu, upah itu tergantung tingkat kesulitannya. Makanya menjalankan perintah Allah, kita yakin ada balasan yang terbaik yang Allah sudah sediakan buat kita. Kita puasa, dijanjikan nama kita akan dimasukkan dalam daftar orang-orang yang akan lewat pintu Royan namanya. Coba bayangin di 8 pintu surga, kalau nama kita kagak ada yang tercantum di 8 pintu, itu mau kemana kita? Coba bayangin. Masih ada peluang, mudah-mudahan nama kita sudah terinstal dari tahun-tahun yang lalu di pintu Royan. Jadi kalau nama kita situ ada Pak, nanti pas kita lewat di situ tuh pintunya kebuka sendiri, nggak usah kegeruan lagi, udah otomatis terbuka masuk kita. Kan asik. Tapi mesti bersusah payah, ikhlas lapar, ikhlas kita haus. Karena ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah itu ya walaupun ibadahnya kagak bener tapi lagunya kayak orang bener kan bisa. Sholat, biar kata sholatnya kagak khusyuk, itu bisa bergaya, takbirnya pakai ngembak-ngembak bisa. Itu. Padahal sholatnya kagak khusyuk, otaknya mau kemana tahu, palanya doang sujud, otaknya mah kagak. Takbir, ingat Allah, Allahu Akbar, ingat dia sama Allah, sholat. Sadar-sadar aja entar salam. Di tengah-tengah mau kemana tahu, ada. Tapi gayanya mah orang soleh. Bisa. Zakat, orang bisa pamer, pakai streaming, bisa masuk TV, masuk berita, di lapangan bola dikumpulin, bagiin duit, itu gede 20.000 orang pada mampus. Saya. Haji, umroh, wow. Padahal mah di sono ibadahnya kayak pantau. Pakai ngomong cinta Rasul, rindu Ka'bah. Ya, ngomong rindu Rasul kayak apa modelnya sih? Orang di sono gue jalan-jalannya bukan tuak di Ka'bah, orang jalan-jalannya di mall mulu. Rindu Rasul, bukan naik tikap di masjid, malah selfie mulu tiap pojokan masjid selfie. Sebagai ya pas pulang udah kayak wali, kayak sorban, kayak Batman, deng kayak ban Vespa, bisa bergaya. Tapi lihat puasa, satu-satunya ibadah yang kita nggak bisa bergaya. Coba ente mau bergaya apa mau puasa? Mentang-mentang khusyuk puasa ente, kalau ketemu orang jalannya ente pelan-pelanin gitu, nyapain awak, supaya dibilang puasanya paling bagus. Kalau ketemu orang kita beludah aja, beli orang sama kita. Wah, saya itu satu ibadah yang kita bisa. Dan puasa kalau benar haus karena Allah sampai begitu maghrib, berarti benar-benar ikhlas. Kenapa? Karena kalau takutnya sama bini, malu sama anak, bisa saja dia sahur di rumah sama bininya, sama anaknya, tapi di kantor mana di kantor soleh semua, yang budget cuma dia sendiri, dia nggak makan, dia malu juga sama temennya. Tapi begitu pulang atau waktu istirahat, dia nyari jalan tikus, nyari jalan-jalan di mana dia tahu di sana ada warteg berkah, dia bisa mampir. Betul? Tampilannya di rumah masih puasa karena bibinya disosot pakai tisu, bisa.
tapi dia tahu dirinya sudah tidak puasa. Makanya orang kalau dia tetap bertahan tidak makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, coba karena apa coba kalau bukan karena Allah? Satu-satunya puasa yang mengajarkan kita tulus, kita rela lapar dan haus hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita melakukan rekayasa apapun, termasuk di sini yang udah punya pengalaman, mungkin waktu masih kecil suka merekayasa, laganya pakai mandi di gombangan sambil minum, ngaku. Pernah kan? Iya. Tapi kalau kita benar puasa, itu berarti ibadah kita benar-benar karena Allah. Dari puasa melatih keikhlasan kita, meredam keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan hebatnya lagi orang puasa itu benar-benar mengajarkan dirinya itu tidak pernah ujub, benar-benar mengajarkan dirinya tidak pernah bangga dengan ibadahnya. Ikhlas, Pak. Orang pulang bininya nggak ada, lagi belanja di warung, anaknya lagi main di rumah tetangga, kantor buka setengah hari, dia pulang setengah hari, udah melintir-melintir di jalanan panasnya. Biasanya kalau bulan-bulan biasa nih suka hujan, Ramadan biasanya suka panas. Sampai di rumah iseng dia buka tuh tutup saji, ada timun suri lagi meletak. Di samping timun suri ada sirup marjan merah banget. Mana tenggorokannya udah kering, mana aus udah sampai ubun-ubun. Bini nggak ada, anak nggak ada, sepi. Samping meja ada kulkas 2 pintu. Pintu atas dibuka batu es pada ngebul. Pintu bawah dibuka botol isinya air. Udah pada berkeringat. Itu kan tinggal ambil pisau selesai dimainkan. Enggak dia lakukan. Masya Allah. Itu yang melatih kita mengendalikan nafsu dengan ikhlas. Makanya target pencapaian puasa langsung disebut di dalam satu ayat, la'allakum, pasti, bukan lagi mudah-mudahan sudah. Kalau benar puasanya, kau pasti akan jadi orang yang bertakwa. Nah kalau udah kayak begitu, kita akan menjadi hamba yang takwa. Kita bawa nilai puasa di luar sholat. Apa maknanya? Di saat puasa tadi timun suri kita nggak buka, sirup marjan yang merah pun kita nggak tuang, padahal anak bini nggak ada, bisa kita makan sendiri. Kenapa tidak kita lakukan? Di samping bukan karena kita takut dan malu sama anak, kita pun takutnya hanya kepada Allah, karena Allah yang larang. Meskipun itu punya kita, halal kepemilikannya milik kita, boleh hasil kita, boleh hasil dagang. Makanan kita sebenarnya halal, Pak. Tapi ketika Ramadan besok menjadi hukum berbeda, karena kita dimulai terbit fajar sampai tenggelam diharamkan makan dan minum, namanya puasa kan, diharamkan oleh Allah, enggak kita makan. Maka siapapun yang makan makanan di rumahnya tanpa uzur syar'i, hukumnya haram, padahal punyanya sendiri. Dia nggak makan, Pak. Punyanya sendiri yang Allah bilang jangan, dia nggak makan. Apa maknanya? Kalau milik kita sendiri, yang punya kita sendiri, Allah larang untuk kita ambil, kita nggak ambil. Allah larang untuk makan, kita tidak makan. Artinya secara logika, untuk tidak makan punya orang lain akan jauh lebih bisa. Paham maksudnya? Maka itu di akhir surah yang berkaitan dengan puasa, Al-Baqarah 183 berakhir dengan 187. Di 188-nya langsung ayatnya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Seolah Allah mengisyaratkan kepada kita, kau bisa tes efek puasamu, bahwa kata Allah dalam hidup ini kau milik orang lain jangan kau makan, jangan kau ganggu punya orang lain.
Jangan sampai ganggu orang lain, jangan nyusahin orang lain, jangan merugiin orang lain, termasuk jangan ngambil milik orang lain dalam hidup ini. Tanah patok pakai digeser sejengkal begini, man akhadha syubran minal ardh waqahu Allahu bisabi aradin. Siapa orang yang mengambil milik orang lain walaupun cuma satu jengkal, Allah akan kalungkan nanti di hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Di sininya sejengkal, di sana 200 meter. Sejengkal kali 200 meter dikali dalamnya itu sendiri. Kalau kuat terbawa, ayo. Tuh, itu sejengkal. Apalagi laut di kapling. Boleh, tapi usaha yang halal, minta kepada Allah. Yang diberi oleh Allah itu yang kau nikmati. Jangan suka ngambil punya orang lain. Itu efek dari puasa. Maka orang berpuasa diharapkan benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Tuh bini kita tuh halal, kita gauli kapan aja kita mau kan, Pak. Pak. Begitu kita bilang, dia bilang qabil tuh nikah. Bergaul dengan ulama, bergaul dengan orang alim. Insya Allah kalau kita tidak tahu, mudah sekali kita bisa bertanya. Dan kalau kita salah dan khilaf, kita lupa, orang alim akan ingatkan kita. Udah tahu kita ini bodoh, bergaul sama orang tolol, bego bareng. Kita ini orang-orang yang ibadahnya masih tergantung keadaan. Dia masih kadang-kadang kenceng, kadang-kadang kagak. Kalau lagi susah, ibadah rada khusyuk. Kalau lagi jaya, lupa sama ibadah, jadi masih naik turun fluktuatif ibadahnya. Maka dekati orang-orang yang hidupnya sudah dihiasi dengan ibadah. Orang-orang soleh, gaul dengan orang-orang soleh. Kalau tidak kita batasi ruang gerak dan ruang pergaulan kita terbawa arus pergaulan yang semakin hari bukan semakin baik. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Zaman ini tidak datang satu zaman sesudahnya menjadi zaman yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau hari ini kita bilang zaman kita sudah rusak, yakinlah ke depan jauh lebih rusak dari zaman sekarang. Maka itu pegangan dari agama kita diajarkan, dekati orang soleh, bergaulah dengan orang alim. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita akhiri acara kita malam hari ini dengan bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita yang mulia panjang umur, sehat walafiat, berkah keluarganya, manfaat ilmunya, dan semua kita jamaahnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala nabi sahabat wal jamal wa sa'adah wa barakah. Tawli al-Qarawiyah wa tamam al-inayah wa himaya wal-qawiyah wa tamam ni'mah bisalamah tu'alim bil-nadiyah wa min syurur min syurur bi khaimatil ma'afiyah bil hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa baligh ya rahim bil ladina ya akram akramin. Allahumma ya da'il qadin 'ala al-bariyah ya basir qalatin bil 'afiyah ya sahibal mabisani ya sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah wa qilana da'ula fi hadisa fi kulli sa'a fi hadhihi kulli layla fi hadzal mawqit wa ba'da yawm. Allahumma jal sayyatina hasanatan ahbabta wa la tajal hasanatina hasanatan ahbabta. Allahumma qul ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asrih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma a'af ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afad sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma barik fi sya'ban balina Ramadan. Allahumma barik fi sya'ban balina Ramadan. Allahumma barik fi sya'ban balina Ramadan. Ala siyam wal qiyam wa al-Qur'an wa qana'na bil yasir wal kalam wa ta'am wal manam wa taradin 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa qul 'alaina min husnil khatimah. Allahumma ja'al majlisana hadhihi amana hadha
jangan rahmat tabarrukan tabarrukan ma'sumah wa la tajal minna lakin wa la ma'mul syarra mahrumah wa sallallahu alaihi Muhammadin da'awahum subhanakallahumma tahiyyatun biha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi awalan wa akhiran zahiran wa batina wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ila fadlil jazili lakum busyara